Baik, halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi tentang konsep berpikir kritis ya dalam pengambilan keputusan dalam keperawatan. Jadi untuk metodologi keperawatan kali ini memang ketika Anda bicara soal metodologi, ya, metode itu adalah langkah-langkah secara ilmiah ya. Nah, kebetulan ilmu yang kita pelajari adalah tentang keperawatan, berarti kita bicara tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat kita melaksanakan sebuah asuhan keperawatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam keperawatan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara soal konsep berpikir kritis dalam pengambilan keputusan, kita harus mengetahui bahwa berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan benar di dunia keperawatan itu merupakan hal yang memang sangat penting untuk mencapai hasil terbaik. Untuk apa? Untuk menjamin keselamatan pasien. Nah, manfaat dari berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dunia keperawatan lain itu, ya, manfaatnya adalah bisa membantu melancarkan proses penyelesaian masalah secara efektif. Kemudian bisa juga meningkatkan kualitas layanan dan hasil operasional. Selanjutnya adalah menghindari risiko terhadap kesalahan medis, meliputi faktor-faktor seperti analisis situasi, ya, identifikasi alternatif solusi, kemudian evaluasi risiko dan memilih solusi yang optimal. Nah, berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang baik dalam keperawatan, karena dia punya manfaat seperti tersebut di atas, maka dia akan memberikan dampak yang positif bagi kita sebagai perawat profesional, termasuk membuat kita itu lebih kompeten dalam mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah, kemudian memajukan kemampuan dalam menerima informasi dan memprosesnya secara kritis. Kemudian bisa juga mempermudah atau mempunyai dampak dalam mempermudah kita untuk bekerja sama dengan tim kerja lainnya, teman-teman. Nah, pendekatan ini memang tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tapi juga keterampilan soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan empati. Nah, dalam konteks keperawatan, berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang baik adalah salah satu cara utama kita untuk memastikan keseimbangan antara kinerja organisasi, kemudian kesehatan pasien, dan kenyamanan para pegawai kita, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita bicara soal berpikir kritis ya, kalau kita bicara soal berpikir kritis, jadi berpikir kritis itu dalam konteks keperawatan itu adalah sebuah proses pikir yang mencakup penilaian dan analisa rasional terhadap semua informasi dan ide yang ada dengan mempertimbangkan baik dan buruknya dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Nah, berpikir kritis ini punya tujuan untuk memperkuat keterampilan kognitif kita sebagai perawat. Seperti apa? Seperti kita mampu menganalisis, kita mampu menerapkan standar, ya, kita bisa membedakan dan mencari informasi, memberikan alasan logis dan memperkirakan dan mengubah pengetahuan. Nah, teman-teman,
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam keperawatan. Di antaranya adalah kita harus pelajari ya konsep-konsep dasar berpikir kritis. Nah, konsep-konsep dasar dalam berpikir kritis itu seperti analisis, evaluasi, sintesis, dan interpretasi. Jadi kalau kita bisa memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita menjadi jauh lebih baik. Nah, cara yang selanjutnya adalah menggunakan pendekatan berpikir kritis dalam praktik keperawatan. Apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah terapkan pendekatan berpikir kritis dalam praktik keperawatan sehari-hari. Kita sebagai perawat itu kita bisa mulai dengan identifikasi masalah, kemudian kita kumpulkan data, kita analisis, dan kita evaluasi hasilnya. Nah, cara selanjutnya adalah berdiskusi dengan rekan kerja. Jadi kalau muncul kasus-kasus pasien atau kasus-kasus manajemen dalam keperawatan, kita harus bisa diskusikan dengan rekan kerja kita. Kita berbagi pandangan kita. Ini hasilnya adalah bisa membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jangan andalkan kita punya pikiran sendiri. Kalau kita bisa mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain, mau sesama perawat ataupun dengan rekan sejawat atau bahkan di luar itu, bahkan dengan pasien sendiri, itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita menjadi lebih baik. Artinya bahwa pisau itu kalau diasah jangan cuma dengan satu batu gosok saja, tapi cobalah dengan batu yang lain. Maka dia akan jauh lebih tajam, jauh lebih baik dalam memotong daging gitu istilahnya. Nah, cara selanjutnya adalah pelajari dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, pengalaman itu adalah guru yang baik. Kalau sudah belajar dari pengalaman, jangan lupa direfleksikan. Jangan sampai sudah pernah kena masalah, terus kemudian tidak direfleksikan. Terus ilmu apa yang mau kita dapat? Tidak ada. Nah, kalau kita bisa refleksikan, maka kita bisa mengidentifikasi dan identifikasi kekuatan dan kelemahan kita dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai perawat. Nah, itu akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita itu jauh lebih baik. Dan yang paling terakhir itu adalah ikuti pelatihan dan kursus. Jadi jangan teman-teman itu hanya mengandalkan ilmu yang teman-teman punya saat ini. Tetapi teman-teman itu juga harus bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuannya terus-menerus supaya jauh lebih pintar, jauh lebih baik, jauh lebih berkembang dari yang sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu merupakan cara-cara yang paling terbaik dalam kita supaya kita punya kemampuan berpikir kritis itu menjadi lebih tajam. Nah, bagaimana dengan proses pengambilan keputusan? Jadi teman-teman, kalau bicara soal pengambilan keputusan, jadi pengambilan keputusan dalam keperawatan itu adalah proses di mana kita sebagai seorang perawat itu mampu mengevaluasi informasi yang relevan dan memilih tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Apa yang kita libatkan? Pemahaman yang mendalam terhadap kondisi pasien, pertimbangan etika, standar keperawatan, serta kolaborasi dengan tim kesehatan. Jadi, teman-teman, jangan teman-teman itu hanya mengandalkan kepintaran diri pribadi. Karena kepintaran itu sendiri, ya, jangan menganggap bahwa kita lebih unggul karena kita lebih pintar. Kita hidup sosial, kita punya banyak orang yang ada di sekeliling. Tapi teman-teman harus menggunakan mereka semua itu hanya menjadi saran, kecuali data pasti, ya, kecuali data pasti yang memang melalui proses pengukuran. Jadi ketika ada saran-saran atau bisikan-bisikan dari luar sebelum kita mengambil keputusan, anggap saja itu adalah saran.
tetapi tidak mempengaruhi teman-teman dalam mengambil keputusan. Makanya saran itu tidak bisa hanya dari satu orang, tapi lebih dari satu orang supaya teman-teman mempunyai dasar untuk mempertimbangkan. Semakin tajam teman-teman punya dasar untuk mengambil keputusan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada tujuan dan hasil akhir keperawatan. Nah, keperawatan itu sebenarnya punya tujuan adalah memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman, sudah berkualitas, aman bagi pasien, serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ingat ya, kita itu punya tugas itu besar sekali, karena memang kita tugasnya adalah mempromosikan kesehatan. Sehat menurut WHO itu adalah bukan saat seseorang itu sakit menjadi sehat saja, tapi dia harus bisa kembali melaksanakan tugasnya seperti sedia kala. Itu yang dimaksudkan dengan sehat yang sesungguhnya. Itu ya teman-teman. Jadi kita ini punya tugas sebagai seorang perawat itu berat, tapi mungkin teman-teman mungkin tidak sadar bahwa memang kita sebagai perawat itu punya tugas yang paling besar sekali. Nah teman-teman, pada saat kita mengambil keputusan, ya, pada saat kita mengambil keputusan itu ada kita bisa melibatkan beberapa hal seperti kita harus mengumpulkan data yang relevan, kemudian mengevaluasi informasi yang diperoleh, mengevaluasi opsi tindakan, memilih intervensi yang paling sesuai, dan mempertimbangkan risiko, manfaat, preferensi, dan prinsip-prinsip etika. Jadi proses ini itu memungkinkan kita sebagai perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif, aman, dan berorientasi pada pasien. Kita juga bisa mampu dalam bekerja secara kolaboratif dengan anggota tim kesehatan yang lain. Supaya apa? Hasil yang kita berikan kepada pasien itu memang hasil yang paling penting. Jadi, teman-teman, pengambilan keputusan yang baik dalam keperawatan itu ditekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan klinis, pengetahuan yang mendalam, serta kemampuan berpikir kritis secara etis. Supaya apa? Supaya pengambilan keputusan dalam keperawatan itu merupakan aspek kunci dari praktik keperawatan yang berkualitas. Kalau kamu salah mengambil keputusan, maka selesailah semua dunia ini, kan begitu teman-teman. Nah teman-teman, tujuan global ya, kalau kita bicara soal, saya flashback lagi ya, tujuan global dari keperawatan itu sendiri kan sudah kita bahas tadi ya, bahwa berikan asuhan keperawatan yang berkualitas ya, kemudian perhatikan juga keamanannya, promosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun secara umum teman-teman, ada beberapa tujuan global yang umum gitu dalam dunia keperawatan. Jadi teman-teman, tujuan global itu mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, termasuk pencegahan kesalahan medis dan peningkatan keamanan pasien. Selain itu juga meningkatkan akses keperawatan. Nah, tujuannya ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keperawatan yang berkualitas, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Apalagi kita di Papua ini memang banyak sekali daerah yang sulit dijangkau. Selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perawat. Apa yang dilakukan? Upayanya itu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman. Selanjutnya adalah meningkatkan kolaborasi antar profesi. Nah, tujuan ini mencakup upaya untuk
meningkatkan kolaborasi antar profesi dalam memberikan asuhan keperawatan yang terintegrasi dan menyeluruh atau holistik. Selanjutnya adalah meningkatkan upaya pengaruh, ya, pengaruh keperawatan dalam kebijakan kesehatan. Nah, upaya yang dilakukan itu untuk meningkatkan pengaruh keperawatan dalam kebijakan kesehatan, termasuk dalam hal perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program kesehatan. Nah, untuk mencapai tujuan global keperawatan ini, kita sebagai perawat itu perlu untuk mengembangkan keterampilan klinis kita, berpikir kritis kita, komunikasi dengan baik dengan pasien dan anggota teman sejawat. Selain itu, kita sebagai perawat juga harus bisa memahami prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai keperawatan yang mendasar, teman-teman. Nah, kalau kita bicara soal hubungan, ya, kita bicara soal hubungan antara berpikir kritis, ya, hubungan antara berpikir kritis, pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan keperawatan. Jadi berpikir kritis dan pengambilan keputusan itu adalah dua aspek yang penting dalam mencapai tujuan keperawatan yang berkualitas. Berpikir kritis itu membantu kita sebagai perawat untuk bisa mengumpulkan dan menganalisis informasi itu secara kritis. Supaya apa? Supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Sedangkan pengambilan keputusan itu membantu kita untuk memilih tindakan yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan kita punya pasien. Jadi dua aspek ini memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama yang lain supaya bisa mencapai tujuan keperawatan yang berkualitas. Nah, dalam praktik keperawatan, teman-teman, kita sebagai perawat itu harus mampu berpikir kritis dan mampu untuk mengambil keputusan yang tepat, ya, saat kita memberikan asuhan keperawatan supaya efektif, aman, dan orientasinya tuh pada pasien. Ini bisa membantu kita sebagai perawat untuk mencapai tujuan keperawatan yang berkualitas, seperti kita bisa meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, bisa meningkatkan akses keperawatan, bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, bisa meningkatkan kolaborasi antar profesi, dan bisa meningkatkan pengaruh keperawatan dalam menentukan kebijakan kesehatan. Jadi dalam mencapai tujuan keperawatan yang berkualitas ini, kita sebagai perawat itu memang perlu sekali, ya teman-teman, perlu sekali untuk mengembangkan keterampilan klinis kita. Terus kemudian kita harus mampu untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik dengan pasien dan anggota tim kesehatan yang lain. Selain kita juga perlu memahami prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai keperawatan yang mendasar, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita bicara soal pentingnya outcome yang tepat dalam praktik keperawatan. Nah, kalau kita bicara soal outcome, teman-teman, ya, kita bicara soal outcome-nya itu bukan cuma sekedar output. Output itu kan kalau udah sembuh udah lepas. Tapi outcome-nya apa? Apa yang kembali ke kita? Anda kan ketika Anda memberikan segala sesuatu kepada orang lain, Anda mengharapkan ada impact atau dampak yang Anda rasakan gitu ya, teman-teman. Yang Anda rasakan dari pasien ini. Nah, outcome yang tepat, ya, outcome yang tepat dalam praktik keperawatan itu sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas asuhan keperawatan dan hasil keseluruhan bagi pasien kita. Ya. Jadi memang beberapa hasil jurnal itu dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan klinis yang tepat oleh kita sebagai perawat itu merupakan bagian integral dari mencapai outcome yang kita inginkan dalam praktik keperawatan. Jadi outcome-nya itu apa? Outcome-nya adalah pelaksanaan asuhan keperawatan yang berkualitas. Ya. Jadi teman-teman, tidak semudah itu ketika kita berbicara soal bagaimana memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Jadi banyak sekali hal-hal atau rambu-rambu itu yang memang harus kita perhatikan sebagai seorang perawat. Sama seperti anak kecil
yang diberikan wejangan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil sampai nanti dia dewasa. Supaya ketika dia dewasa itu, ya dia tidak, hidupnya itu adalah hidup yang berkualitas begitu teman-teman. Kuliahnya tepat waktu, kemudian berbakti pada orang tua. Karena memang sejak masih kecil, itu sudah diajarkan tentang rambu-rambu itu bahwa tidak boleh menyusahkan orang tua, kemudian berbakti pada orang tua. Nah, kita sebagai perawat itu memang harus, kita sebagai perawat itu diberikan rambu-rambu dari awal bahwa perhatikan perhatikan etik, ya, perhatikan etika, kerjakan segala sesuatu sesuai dengan standar. Karena memang itu rambu-rambu yang memang harus kita perhatikan teman-teman. Jadi tidak semudah itu teman-teman kita melaksanakan asuhan keperawatan yang berkualitas. Mari kita bicara soal expert thinking, ya, atau berpikir sebagai seorang ahli dalam konteks keperawatan teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal expert thinking, ya, jadi berpikir seperti seorang ahli, bukan menjadi seorang ahli, tapi berpikir sebagai seorang ahli. Karena memang ketika Anda sudah menjadi seorang perawat, maka Anda itu adalah seorang ahli dalam perawat. Karena sebagai profesi Anda telah melaksanakan pendidikan, makanya Anda diberikan output atau Anda diberikan label bahwa Anda adalah seorang perawat dan Anda adalah ahli perawat. Jadi kalau berpikir seperti seorang ahli, maka kita itu sudah pernah menguasai ilmu dan kita sementara menguasai ilmu, teknologi, dan prinsip-prinsip keperawatan secara khusus dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam mencapai tujuan keperawatan. Jadi seorang expert thinking atau seorang yang berpikir seperti seorang ahli, itu dia ada beberapa hal yang memang harus dia kuasai atau dia harus jalani gitu ya. Yang pertama itu adalah dia harus mampu menganalisis secara sistematis dan terintegrasi. Jadi memang kita sebagai seorang perawat itu harus bisa melaksanakan atau mampu untuk menganalisis secara sistematis dan integratif supaya kita bisa kumpulkan dan organisir informasi yang relevan sebelum kita membuat keputusan. Jangan Anda membuat keputusan itu abal-abal, karena yang pertaruhkan di sini adalah nyawa si pasien. Anda salah melaksanakan analisis dari pengkajian, diagnosanya akan salah, rencana keperawatannya akan salah, implementasinya keperawatan itu akan salah, maka pasien akan komplikasi. Itu yang terjadi di dunia nyata. Jadi makanya pengkajian itu lakukan pengkajian yang baik, dapat data itu yang menyeluruh, dapat data itu yang selengkap mungkin, supaya ketika Anda melakukan penentuan diagnosis, Anda menganalisis itu tepat dan jitu. Ya, katanya mau memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Kalau mau memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, maka data itu merupakan hal yang sangat penting. Teman-teman, saat ini di dunia, siapa yang punya data, dia yang menguasai dunia. Karena orang sekarang tuh tidak akan berbicara lagi bahwa saya rasa, saya pernah baca, tetapi tunjukkan datanya, analisis berdasarkan data. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah seseorang yang berpikir seperti seorang ahli, dia harus bisa punya pengetahuan klinis dan prinsip-prinsip keperawatan. Jadi, Anda sebagai perawat tidak usahlah menyeberang ke profesi orang lain. Jangan sebagai seorang perawat mau bikin diri seperti seorang dokter. Padahal ilmu keperawatan itu sangat luas sekali. Dan mungkin selama Anda punya hidup sebagai seorang perawat, mungkin Anda belum bisa untuk mempelajari segala sesuatunya. Mulailah dari sekarang. Tidak usahlah menyeberang untuk menjadi seorang ahli gizi, dokter dan sebagainya. Jadilah seorang ahli perawat, ya. Supaya Anda punya pengetahuan, Anda belajar tentang perawat, Anda punya pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perawat. Dan yang paling penting adalah pahami prinsip-prinsip keperawatan yang dasar, ya.
Selanjutnya, seorang expert thinking itu harus mampu untuk berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Berpikir kritis seperti sebilah pisau, rajin diasah maka akan semakin tajam. Rajin mendengarkan saran dari yang lain, maka Anda semakin tepat dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian jangan menganggap diri Anda pintar. Ya. Kalau sudah tahu diri pintar, tidak usah berusaha untuk menggurui orang. Tetapi lakukan kolaborasi dan komunikasi. Dan ingat, seorang perawat tuh kenapa sih kalau Anda lihat seorang perawat itu mulutnya itu rame gitu ya? Karena dia harus bisa bekerja secara kolaboratif. Dia harus bisa komunikasi dengan teman-teman sejawat yang lain, maupun dia harus bisa untuk membuat suasana itu menjadi hidup supaya kolaborasinya itu menjadi jalan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, seorang expert thinking itu seorang ahli perawat itu dia harus punya etika dan memegang teguh profesionalisme ya dalam praktik-praktik keperawatan. Jadi teman-teman, expert thinking dalam keperawatan itu membantu kita sebagai perawat itu mencapai tujuan keperawatan, yaitu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas ya, termasuk peningkatan kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien. Coba saya bilang untuk Anda bahwa kenapa seorang perawat yang mulutnya rame dan tangannya ringan gitu ya, itu sangat dicintai oleh pasien ya. Sangat-sangat dicintai oleh pasien. Kenapa? Karena komunikasinya tuh baik, dia sangat dicintai oleh pasien gitu ya. Dia mampu untuk menghidupi suasana gitu ya. Jadi ini adalah karakteristik seorang perawat yang punya kemampuan berpikir kritis yang tinggi gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya, kita lanjut. Nah, bagaimana sih kita menerapkan expert thinking ya? Expert thinking atau pemikiran seperti seorang ahli dalam dunia keperawatan. Nah, ini kita punya situasi ya. Ada beberapa situasi yang memang membutuhkan pemikiran seperti seorang ahli ya. Kita ahli perawat ya, katakanlah kita ahli dalam keperawatan itu. Nah, pasien yang punya penyakit komplikasi teman-teman. Kalau pasien yang punya penyakit komplikasi, kita sebagai perawat itu harus punya pengetahuan tentang pengetahuan klinis, bukan cuma teoritis saja, yang luas dan mendalam. Karena pasien-pasien ini kan penyakitnya atau efeknya itu sudah kemana-mana dalam organnya begitu ya. Jadi memang kita sebagai seorang perawat itu memang berpikirnya bukan cuma, contoh ini ada seorang pasien yang sakit jantung tapi sudah komplikasi di paru-paru gitu. Kita nggak bisa hanya menguasai jantung saja, tapi kita juga harus kuasai bagaimana memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang punya penyakit yang sudah komplikasi ke paru-paru ya. Jadi kalau kita mengobati atau merawat pasien dengan infeksi organ yang sudah komplikasi, kita tuh harus mempunyai pemahaman tentang prinsip-prinsip terkait infeksi organ. Pahami organnya dulu, kemudian infeksi dalam organnya seperti apa ya, supaya kita bisa pilih intervensi yang tepat dan efektif gitu. Karena memang di dalam kedokteran sendiri, contohnya ada obat-obat yang kalau seandainya diberikan obat ini, itu nanti berefek ke organ lain. Nah, contohnya gitu. Jadi pemikiran itu harus kompleks gitu.
Nah, sekarang bagaimana dengan pasien dengan penyakit multiformologi? Jadi, kalau pasien dengan penyakit multimorfologi, kita sebagai perawat itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam ya. Kemudian harus mampu berpikir kritis supaya bisa memilih intervensi yang tepat dan efektif. Contoh nih, ada pasien penyakit autoimun ya. Kita sebagai perawat itu harus paham tentang penyakit autoimun itu ya, supaya pilih intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyakit tersebut gitu ya. Kemudian penyakit genetik, katakanlah pasien ini dia kena cystic fibrosis. Ya, kita sebagai perawat tuh harus paham tentang penyakit cystic fibrosis gitu, supaya tentukan intervensinya tepat gitu. Contoh dengan penyakit mental kayak depresi ya, itu memang kita sebagai perawat tuh harus paham tentang depresi gitu, supaya kita bisa memberikan intervensi dan memberikan intervensi atau melaksanakan implementasi dengan tepat. Nah, jadi teman-teman, kalau disuruh untuk kita paham, mungkin belum tentu semua kita paham dengan mendalam. Tugas kita itu adalah berkonsultasi. Di rumah sakit atau di puskesmas itu kan yang ada bukan cuma perawat. Ada dokter. Yang ada perawat tuh bukan cuma perawat KMB saja. Ada perawat anak. Ada perawat jiwa. Ada perawat onkologi. Macam-macam. Kita harus menanyakan atau berkonsultasi dengan mereka. Kan dari awal sudah dibilang bahwa rajin-rajinlah berdiskusi. Ya, rajin-rajinlah berdiskusi supaya apa? Supaya informasi yang kita dapat itu tepat gitu ya, teman-teman. Jadi jangan menganggap diri kita itu pintar sendiri gitu, teman-teman, tapi rajin-rajinlah berkonsultasi dengan orang lain yang mungkin saja dia memahami tentang hal-hal tertentu secara mendalam. Jadi teman-teman, kalau mau dibilang bahwa piramida dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan keilmuan gitu ya. Kita tuh seperti segitiga terbalik gitu. Segitiga. Jadi seorang sarjana tuh taunya lebih banyak. Master sudah mulai mengerucut sampai terakhir di profesor, yang dia ketahui itu adalah satu titik saja, yaitu di puncak segitiga, puncak piramida, tapi mendalam bro. Nah gitu ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita belajar tentang pengembangan clinical judgment dan reasoning skill ya. Jadi kita bicara soal tahap-tahap pengembangan clinical judgment. Bagaimana kita mengambil keputusan secara klinis itu dengan tepat. Jadi teman-teman, saat kita melakukan pengembangan clinical judgment, itu ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Ya hampir mirip dengan kita melaksanakan proses asuhan keperawatan. Yang pertama itu adalah pengembangan dan evaluasi. Pengamatan dan evaluasi. Kemudian kita kumpulkan informasi, lakukan analisis data, buat keputusan, implementasi tindakan, evaluasi lagi hasil. Ya, itu adalah langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya seperti apa supaya pengembangan clinical reasoning dan skill itu bisa mumpuni pada seorang perawat. Jadi kita sebagai seorang perawat tuh harus banyak-banyak latihan kasus. Rajin-rajin ikut pelatihan. Kalau mau kuliah lanjut. Kolaborasi tim, banyak berdiskusi dengan mereka. Kalau sudah temukan sebuah kasus yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya, refleksi sambil kolaborasi, refleksi sambil diskusi. Dan selanjutnya adalah gunakan teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan.
Sekarang kan sudah bisa cari di Google, di Yahoo. Sekarang sudah ada artificial intelligence. Anda tinggal bertanya saja, itu sudah keluar hasilnya. Jadi it's okay gitu teman-teman. Banyak referensi yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Nah, marilah kita ambil salah satu contoh ya, studi kasus. Contoh studi kasus untuk bagaimana menerapkan konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan, teman-teman. Katakanlah di sini ada seorang perawat di unit gawat darurat ya. Itu menerima seorang pasien dengan gejala nyeri dada akut. Nah, pasien tersebut memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Perawat itu harus segera mengevaluasi kondisi pasien dan membuat keputusan yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Nah, penerapan konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan itu katakanlah berpikir kritis, teman-teman. Perawat itu harus bisa mengumpulkan informasi secara tepat dan sistematis, termasuk riwayat medis pasien, gejala yang dialami, serta hasil pemeriksaan fisik dan elektrokardiogram ya, atau EKG. Nah, perawat itu juga harus bisa melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang diperoleh. Untuk apa? Untuk memahami kondisi pasien secara komprehensif. Bagaimana kita mengambil keputusan? Jadi, dari hasil analisis tadi, kita sebagai perawat itu menggunakan pengetahuan klinis kita, menggunakan protokol penanganan emergensi untuk memutuskan tindakan yang paling tepat. Dalam hal ini mungkin perawat akan segera mulai terapi oksigen, hubungi dokter jaga, dan mempersiapkan pasien untuk intervensi medis lebih lanjut. Contohnya, berikan obat-obatan atau prosedur invasif. Nah, teman-teman, dari contoh di atas, itu penerapan konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan itu sangat membantu kita sebagai perawat untuk menangani situasi emergensi dan efektif. Ya, dengan efektif. Kalau kita bisa berpikir kritis, kita sebagai perawat itu bisa mengidentifikasi masalah dengan cepat. Dan kita bisa membuat keputusan itu yang tepat berdasarkan informasi yang ada. Supaya kita itu bisa dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien gitu, teman-teman. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi memang berpikir kritis itu ya, berpikir kritis itu bukan sesuatu yang apa ya, yang biasa-biasa saja, Jadi berpikir kritis itu ya, dalam pengambilan keputusan, konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan itu punya peranan yang memang sangat krusial dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman bagi pasien kita. Jadi berpikir kritis itu melibatkan kita sebagai seorang perawat itu harus punya kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor ya, dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, pengambilan keputusan dalam keperawatan itu melibatkan informasi yang cermat terhadap informasi yang relevan. Jadi pemahaman mendalam terhadap kondisi pasien, pertimbangan etika, serta kolaborasi dengan tim kesehatan untuk memilih tindakan yang tepat, itu sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pasien kita gitu. Nah, tujuan global keperawatan itu adalah memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman bagi pasien kita. Selain itu kan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pentingnya outcome yang tepat dalam praktik keperawatan itu tidak bisa diabaikan. Karena memang punya dampak langsung pada kualitas asuhan keperawatan dan hasil keseluruhan bagi pasien-pasien kita.
Nah, pemikiran ahli dalam konteks keperawatan itu mencerminkan kemampuan kita sebagai perawat itu yang telah menguasai ilmu teknologi serta prinsip-prinsip keperawatan secara khusus, serta mampu memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam mencapai tujuan keperawatan. Melalui pengembangan clinical reasoning skill, kita sebagai perawat itu dapat memperkuat kemampuan kita dalam mengembangkan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Nah, berbagai strategi dan metode pembelajaran seperti latihan kasus, pendidikan yang berkelanjutan, kolaborasi tim, dan refleksi diri itu dapat mendukung pengembangan kemampuan klinis. Nah, studi kasus dan penerapan konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan itu menjadi sarana yang sangat penting untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik sehari-hari. Nah, dengan demikian, konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan hasil keseluruhan bagi pasien. Nah, perawat yang mampu mengintegrasikan kedua konsep ini dalam praktik keperawatan, mereka akan menjadi aset yang sangat berharga dalam sistem pelayanan kesehatan, teman-teman. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Tetap semangat, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan kuis yang disampaikan. Terima kasih dan salam sehat.